Ya, untuk semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Tamingon dengan NIM 289215079. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai akuntansi manajemen untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya dengan mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana SSEAK CAMAK. Baik, langsung saja. Pada pertama, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Dan apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Prinsip akuntansi keuangan berubah-ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakai informasi keuangan serta sistem bisnis. Dan apa itu akuntansi manajemen? Pada metode akuntansi yang pada akuntansi manajemen adalah metode akuntansi yang membuat pernyataan, laporan, dan dokumen yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kinerja bisnis mereka. Akuntansi manajerial terutama digunakan untuk keperluan internal. Dan di sini apa yang membedakan atau persamaan pada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi yang sama, mempunyai dua sistem pengumpulan data berbeda dan berdampingan. Karena alasan ini, akuntansi manajemen memanfaatkan seluas-luasnya data akuntansi keuangan yang dihasilkan secara rutin. Meskipun akuntansi manajemen memperluas dan menambah data tersebut, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini meluas sampai personalia. Terakhir, dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab apapun atas biaya. Dan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, faktor perbedaannya yang pertama, ada tujuan utama, yaitu pada akuntansi keuangan, pada pihak-pihak eksternal organisasi, misalnya pemegang saham, pajak, kreditur, dan lainnya. Dan pada akuntansi manajemen, di sini ada pihak-pihak internal organisasi, yaitu berbagai tingkatan manajemen. Untuk faktor perbedaan yang kedua, pada dasar penyusunan laporan. Untuk di akuntansi keuangan, prinsip yang diterima umum, yaitu diperiksa berdasar norma pemeriksaan akuntansi. Namun pada akuntansi manajemen, adanya biaya dan manfaat, hubungan dengan teori keputusan manajemen atau lebih bebas. Dan faktor perbedaan yang ketiga, yaitu pada bentuk laporan. Di akuntansi keuangan, di sini bentuk ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Namun pada akuntansi manajemen, terbentuk secara terinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi daerah, dan lainnya. Kemudian di sini ada konsep dan terminologi biaya di dalam akuntansi manajemen. Yang pertama di sini adalah hitunglah biaya utama prime atau prime cost untuk bulan Maret 2001. Berikut adalah istilahnya yang terdapat dalam prime cost, yaitu di mana DMC adalah direct material cost atau biaya bahan langsung. Kalau DLC adalah direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung. MOC adalah manufacturing overhead cost atau biaya overhead pabrik. Dan PC adalah prime cost atau biaya utama. Dan CC adalah conversion cost atau biaya konversi. Yang pertama di sini adalah informasi yang berhubungan dengan biaya manufaktur pada PT Panda untuk bulan Maret 2001. Yang A adalah tenaga kerja langsung bekerja dengan total 600 jam, termasuk jam lembur sebanyak 100 jam. Tarif upah adalah 100.000 per jam, sedangkan tarif upah lembur adalah 150.000 per jam. Jadi catatan utamanya ada upah lembur seluruhnya diakui sebagai biaya tenaga kerja langsung. Yang B adalah bahan baku awal periode berjumlah sebesar Rp85.500.000. Pembelian yang dilakukan selama periode ini berjumlah Rp34.500.000 dan persediaan bahan baku pada akhir periode tidak ada.
Yang C itu adanya depresiasi peralatan pabrik adalah sebesar 100 juta rupiah. Untuk yang D, di sini biaya asuransi peralatan pabrik yang dikonsumsi periode ini adalah 6 juta rupiah. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau gaji supervisor pabrik yang berjumlah 20 juta rupiah. Di sini soalnya adalah kerjakan instruksi sebagai berikut. Yang pertama adalah hitunglah biaya utama atau prime cost untuk bulan Maret 2001. Yang kedua adalah hitunglah biaya konversi untuk bulan Maret 2001. Yang pertama, di sini untuk mencari biaya utama dari prime cost atau biaya bahan bakunya sama dengan tadi di sini ada di 85.500.000 rupiah ditambahkan dengan 34.500.000 rupiah. Dan untuk pada biaya tenaga kerjanya yaitu sebesar 500 dikalikan 100.000 rupiah, ditambahkan 100 dikalikan dengan 150.000. Di sini dengan totalnya adalah 120 juta, ditambah dengan 65 juta, hasil yang ditemukan adalah 185 juta. Dan yang kedua, perhitungan biaya konversi. Pada biaya tenaga kerja sebesar 65 juta, dan biaya overhead pabrik di sini yang termasuk dalam depresiasi mesin pabrik sebesar 100 juta rupiah, dan biaya asuransinya sebesar 6 juta rupiah, dan kemudian biaya supervisi pabriknya sebesar 20 juta rupiah. Jika ditotalkan, untuk hasil jumlah yang didapatkan adalah sebesar 191 juta rupiah. Contoh soal kasus yang kedua, PT Emon memproduksi dan menjual dua jenis produk, yaitu produk A dan B. Informasi tentang produksi untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada keterangan produk A, produk B, dan jumlah biaya. Pada kuantitas produk A sebesar Rp200.000 dan pada produk B Rp50.000. Dan jika pada biaya utamanya itu pada produk A sebesar 700 juta rupiah dan pada produk B sebesar 150 juta rupiah. Pada jumlah biayanya jika ditotalkan sebesar 850 juta rupiah. Untuk pada jam mesin atau pemeliharaan, di sini sebesar 50.000 jam, dan juga pada produk B-nya di 12.500 jam. Jika dijumlahkan di sini sebesar 250 juta rupiah. Dan untuk pengangkutan bahannya pada produk A di sini sebesar 700.000 kali, dan pada produk B-nya ini sebesar 100.000 kali. Jika pada jumlah biayanya yang dibutuhkan adalah sebesar 300 juta rupiah. Pada setup-nya di sini pada produk A itu 100 kali, dan jika pada produk B-nya itu 50 kali, untuk jumlah keseluruhan biayanya sebesar 450 juta. Untuk di sini pada kali yang ketiga, di sini adalah hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk. Apabila biaya pemeliharaan sebesar 250 juta, biaya pengangkutan bahan dan biaya setup dialokasikan berdasarkan jam mesin. Untuk jawaban kasus ketiga, di sini pada perhitungan harga pokok produk dengan metode konvensional atau tarif BOP itu sama dengan 250 juta dibagikan dengan 62.500. Jadi sama dengan jamnya sama dengan 4.000 per jam untuk mesin. Pada harga produk A, di sini ada biaya utama, yaitu BOP-nya sama dengan 4.000 dikalikan dengan 200.000. Pada biaya utama di sini kan ada 700 juta rupiah, yang pada sebelumnya ini BOP-nya ini yang 4.000 dikalikan dengan 200.000 rupiah sama dengan 800 juta. Jika pada biaya utama ditambahkan dengan BOP-nya, di sini senilai dengan 1.500.000.000 rupiah. Pada harga pokok per unit, di sini kan ditemukan hasilnya di 1.500.000.000 rupiah. Dibagikan dengan 200.000 sama dengan 7.500. Pada harga pokok produk B, yaitu di sini kan biaya utamanya sebesar 150 juta rupiah. Jika pada BOP-nya sama dengan 4.000 dikalikan dulu dengan 50.000, hasilnya di sini dengan 200 juta rupiah. Jika pada biaya utama ditambahkan dengan BOP-nya, adalah total yang ditemukan di 350 juta rupiah. Untuk harga pokok per unit, di sini sama dengan di 350 juta dibagikan dengan 50.000, sama dengan hasil yang ditemukan dengan 7.000 rupiah. Untuk pada soal yang kedua, di sini kan perhitungan harga pokok produk dengan metode EBC atau tarif BOP-nya sama dengan pada biaya pemeliharaan sebesar 250 juta
dibagikan dengan 62.500 sama dengan 4.000 per jam mesin. Untuk biaya pengangkutan di sini di 300 juta dibagikan dengan 800.000 sama dengan 375 per pengangkutan. Dan pada biaya setup sama dengan 450 juta dibagikan dengan 150 sama dengan di 3 juta per setup. Jadi untuk harga pokok produk A, biaya utamanya sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua, di sini ada perhitungan harga pokok produk dengan metode ABC. Pada BOP-nya atau biaya pemeliharaan sebelumnya kan ada di 4.000 dikalikan dengan 50.000. Sama dengan hasil yang ditemukan ada 200 juta rupiah. Dan pada biaya pengangkutan sama dengan 375 dikalikan dengan 700.000 sama dengan di 262.500.000 rupiah. Pada biaya setupnya sama dengan 3 juta dikalikan dengan 100 sama dengan 300 juta rupiah. Jadi, total yang ditemukan adalah sebesar 1.462.500.000 rupiah harga pokok per unit. Jadi sama dengan 1.462.500.000 rupiah dibagi dengan 200.000 sama dengan hasil yang ditemukan di 7.312,5. Pada harga pokok produk B, di sini biaya utamanya ada di 150 juta. Dan biaya pemeliharaan sama dengan 4.000 dikalikan dengan 12.500 sama dengan di 50 juta rupiah. Pada biaya pengangkutan sebelumnya pada 375 dikalikan dengan 100.000 sama dengan 37.500.000 rupiah. Dan pada biaya setup yaitu 3 juta dikalikan dengan 50, hasil yang ditemukan adalah 150 juta rupiah. Jadi jika ditotalkan pada biaya pemeliharaan, biaya pengangkutan, dan biaya setup, hasil yang ditemukan adalah 387.500.000 rupiah. Dan untuk harga pokok per unitnya, di sini yang tadi ditemukan adalah 387.500.000 rupiah, dibagikan dengan 50.000, hasil yang ditemukan adalah 7.750. Ya, baik. Sekian itu saja yang saya dapat sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Diharapkan teman-teman dapat mengerti dan memahami materi yang telah diberikan. Dan jika memang belum memahami secara keseluruhan, teman-teman boleh dilakukan pause atau videonya dapat dimundurkan kembali. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.